Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih puasa, masih kuat ya? Alhamdulillah. Ini pas jam terakhir ini, kasihan kalian ini. Kayak gini, tadi sudah dari pelajaran-pelajaran agak berat ya, dari pagi sampai siang ini. Jadi kalian saya minta nanti jangan terlalu tegang. Jadi pelajaran buat santai. Jadi kalian ingin belajarnya di luar, silahkan. Apa yang akan kita pelajari? Nah ini nanti akan kita pelajari. Tapi sebelum dimulai, coba dipimpin berdoa dulu. Ketuanya siapa? Apa? Pak, berdoa dulu Pak. Siap, cepat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Untuk hari ini sebelum ke materi apa yang masuk? Ini katanya dua ya. Tadi katanya Pak Fatong ngabsen dua ini ya. Ya. Yang lain lengkap nggak sih ya? Ada yang keluar ya. Nah, lengkap. Baik ini untuk hari ini, jadi kita akan bahas masalah teknologi atau impact. Ini nanti ada pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini? Ini sudah tarik. Di sini ada 6. Jadi menggali data dari berbagai sumber. Jadi peserta ini dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam iptek pendidikan pendidikan depan. Minta tadi kalian menggali data. Menggali data bagaimana? Ya harus di dalam ruangan, bisa browsing, bisa ke perpustakaan, cari tempat yang enak, nanti saya sediakan waktu. Kemudian yang kedua, setelah mengamati dan membaca buku referensi, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kemajuan iptek dalam iptek pendidikan pendidikan. Yang ketiga, setelah menggali data dari berbagai sumber, peserta didik dapat menelaah pengaruh positif dan negatif. Jadi di sini kalian saya harapkan bisa membedakan apa pengaruh positif dan negatif dari iptek. Dan yang keempat, memahami isi integrasi internal siswa dapat menampilkan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jadi kalian nanti setelah mempelajari iptek, kalian bisa memilah dan memilih mana iptek yang digunakan dan jangan digunakan untuk yang negatif. Yang kelima, setelah menggali data dari berbagai sumber, setelah didik dapat mempresentasikan hasil analisis tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara dalam iptek pendidikan pendidikan. Nah ini nanti bila memungkinkan waktunya bisa presentasi ya, bisa kelompok, bisa individu. Kalau kalian siap presentasi individu silakan, bebas. Pak, saya senang sendirian Pak, bagus. Pak, saya senang berkelompok. Pak, saya berdua Pak, bebas ya. Karena ada kalanya kalian juga harus ada kemandirian. Jangan terus bergantung pada kelompok. Karena kalau berkelompok biasanya ada yang cuma ikut, ada yang aktif. Jadi kalau memang berani sendiri itu lebih bagus. Terus tujuannya karena siswa dapat mengaji secara tertulis hasil analisis tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara dalam iptek pendidikan pendidikan. Nah, jadi yang kelima dan keenam ini perlu dibedakan. Kalau kelima ini silakan yang bisa presentasi, ada nilai lebih. Yang keenam secara tertulis. Nah ini yang wajib. Jadi nanti kalian kalau bisa selesai hari ini bisa dikumpulkan ya. Jadi kalian kalau lagi cari data bebas simpan manapun, hasil rangkuman bisa dikumpulkan. Pak, kalau tidak selesai gimana Pak? PR bisa PR setelah melihat presentasi dari temannya mungkin bisa dilengkapi. Tapi saran saya jangan menunda tugas. Lebih bagus apa? Cepat dikumpulkan. Pak, biar lengkap, tidak apa, mungkin besok. Baik, sebelum kalian mencari data, di sini ada gambar tentang kemajuan iptek. Jadi iptek itu bermacam-macam. Ilmu pengetahuan dan teknologi, dari komunikasi,
transportasi, bahkan robot pun itu dikatakan itu pengetahuan. Di Jepang yang sangat canggih, robot sudah menyerupai manusia. Ini sebagai gambarannya. Ya. Bahkan pesawat pun itu ada mikrofonnya banyak, sampai ada senjata yang canggih, ada layar LCD-nya, itu yang zaman sekarang ya. Mobil pun itu juga sudah canggih, dan mobil terbang ini yang masih dalam angan-angan. Memang rencana nanti seperti ada yang mobil terbang itu masih mungkin tahun 2000 berapa nanti. Terus kemudian dari berbagai kecanggihan teknologi itu tentunya masih ada dampak negatif. Ini cuma sebagai contoh. Hanya nanti kalian cari lagi sebanyak-banyaknya apa bedanya positif dan negatifnya kita gitu. Di sana Bapak bilang ya, HP, gadget, negatifnya apa? Ada yang sampai sakit lehernya atau pundaknya. Terus kemudian orang di sana diperbudak oleh gadget. Dan yang lebih parah, ada gambar yang paling besar itu ada seorang guru yang menjelaskan siswanya main HP. Terus kemudian ada juga di sana yang ini yang perlu kita khawatirkan. Ya. Perang kan menggunakan manusia lagi, bisa perang robot, sampai ada yang orang terbang itu gambarnya. Jadi perang jarak jauh. Jadi bukan manusia kalau zaman kerajaan jelas pakai pedang depan-depan, ya kesatria. Nah, terus kemudian semakin canggih teknologi, tembak jarak jauh, dan yang canggih lagi bagaimana? Yang perang nanti robot. Nah, ini nggak tahu mungkin di zaman anak-anak kalian nanti ini. Baik itu ya. Itu nanti kalian untuk memperdalam apa itu pengaruh iptek, terus dampak positif negatifnya, kalian bisa mencari data terlebih dahulu. Tempatnya bebas, mau di luar boleh, di dalam tempat boleh, mau sambil santai di luar. Saya sediakan waktu 15 menit. Yang mungkin mau sambil di luar, boleh di kantin, terserah. Kalau kantinnya buka, silakan ke kantin. Mungkin mau sambil di musola dan sebagainya. Nanti setelah selesai kita kumpul lagi. Ya. Jadi sampai 11.40 ya dia. Kenapa? Ya. 12 Ya. Bahkan mungkin berkelompok boleh. Ada yang tetap di sini juga boleh. Bebas ya. Mau di luar gantian nanti. Apa? Bebas. Kalau ini dibuatkan sudah, jangan terus kemudian belajar harus duduk ada ke depan, bebas. Mau duduk di bawah terserah. Mau belajar sambil dengarkan musik di luar boleh, silakan. Yuk, Ini nggak apa-apa, sambil tidur-tiduran boleh. Ya kan? Nah, di luar duduk. Ya seger, karena jam terakhir capek dulu. Per kelompok per individu. Ini tugasnya kalau bisa nanti begitu, tapi untuk mencari data boleh berkelompok. Jadi nanti kita kumpul lagi untuk menyamakan. Baik, sudah dapat materinya. Tenang nanti ya. Jadi posisi mencari bukan terus kemudian harus duduk baris baca buku, jadi bebas kalian ya. Terus nanti ada yang presentasi. Ada ya. Ada yang cuma mau mengumpulkan rangkuman. Ya, mungkin nanti yang rangkuman tidak apa-apa. Terakhir, jadi sambil nyata dulu teman yang presentasi, aku tambahin lagi. Ya. Mungkin kalian cuma dapat positif
Nanti ada temanmu yang presentasi, kamu tambahin. Terus kemudian termasuk ada yang buat poster ya. Apa buat poster? Ya. Dia ya nanti bisa dikumpulkan ya. Terus kemudian poster pun boleh dipresentasikan ya. Ya. Jadi bebas sekarang rangkuman, bahkan kalian dapat cuma sedikit tadi ini ya, kita cuma sharing-sharing ya, presentasi bukan berarti pintar-pintaran kan, tapi di sini presentasi untuk mencari apa yang terbagus, terlengkap, terus kemudian yang ada hubungannya dengan iptek, karena iptek ini yang mengancam negara kita. Ini untuk yang pertama, siapa dulu yang siap presentasi? Saya. Ya, baik. Balik dulu. Nanti gantian yang lain ya. Ya. Kelompok boleh, satu orang boleh. Ya, balik dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh positif iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat-alat yang sangat menunjang pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Kemajuan iptek tentunya mempunyai pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Di sini saya akan membahas pengaruh positifnya di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu dalam aspek politik. Kemajuan iptek tidak dapat dipungkiri telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap sebagai tabu. Kemajuan iptek memiliki nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpegang kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, maka dapat dimungkinkan akan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, dapat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang berhak meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentunya dengan hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, maka akan menjadi alat kontrol yang sangat efektif dan efisien untuk keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang jujur, bersih, adil, dan aspiratif. Yang kedua yaitu dalam aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya devisa asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional dari hasil dalam negeri. Yang ketiga, makin meningkatnya devisa negara dan kesempatan kerja. Yang keempat, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, memberikan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga dalam aspek sosial budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi, sehingga secara tidak langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, dan secara tidak langsung kita telah melakukan transformasi ilmu
Yang keempat yaitu dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi. Yang kedua yaitu makin menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan memihak serta bermanfaat untuk masyarakat banyak. Yang ketiga yaitu menguatnya atas tugas dan tuntutan para penegak hukum. Kemudian yang keempat yaitu makin menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi hanya sebatas pengamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya membuka 5 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, ada supremasi hukum di aspek pertahanan dan keamanan. Apa itu supremasi hukum? Terima kasih. Baik, di dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan ada supremasi hukum. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya dulu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siratu Pamalia. Saya ingin bertanya, apa pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Widya. Apa itu supremasi hukum? Dari yang saya ketahui, supremasi hukum yaitu upaya untuk menegakkan dan mendudukan hukum sebagai posisi tertinggi sehingga hukum bisa melindungi masyarakat tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan termasuk juga penyelenggara negara. Apakah saudara bisa jelas? Untuk pertanyaan yang kedua dari saudari Sila, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme? Baik, untuk korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih dari penyelenggara negara ataupun dari orang dalam. Sedangkan kolusi bisa dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih dengan cara pemufakatan atau kerjasama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara. Sedangkan untuk nepotisme yaitu penyelenggara negara yang melawan hukum untuk keuntungan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah saudara sudah jelas? Baik, kurang 3 pertanyaan lagi. Apa ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Filia. Saya bertanya tentang pendapat Anda yang pertama, yaitu Anda berpendapat bahwa kehidupan politik bangsa Indonesia ini dianggap tabu. Apa alasan Anda berpendapat seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dianggap sebagai tabu. Karena menurut pribadi saya, karena dengan kemajuan iptek kan terdapat nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dari aspek politik, yang partai politik menjadikan nilai sebagai tabu, maksudnya seperti itu kan. Jadi nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi itu tidak dianggap lagi sebagai tabu dalam aspek partai tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah saudara Nisa sudah puas? Saya kurang puas ya. Di sini saya sepertinya tidak ada membaca tentang keterangan partai. Maksudnya bagaimana? Bisa ditunjukkan? Baik, pertanyaannya bisa diulang kembali. Di sini dijelaskan bahwa kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Anda menyampaikan seperti
Dan Anda menyampaikan jawabannya tadi itu mengenai tentang partai. Saya baca di sini ada partai. Maaf. Jadi yang kehidupan politik dianggap sebagai tabu karena memiliki nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Sudah saya jelaskan tadi di nilai kebebasan, keterbukaan, dan demokrasi. Untuk yang kebebasan sendiri, setiap manusia, setiap orang berhak meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam dirinya. Seperti itu, sedangkan untuk kebebasan, untuk keterbukaan, maka akan mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Seperti itu. Untuk yang demokrasi, meningkatkan upaya kualitas dan kuantitas partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Seperti itu. Apakah saudara Nisa sudah puas? Saya memahami bahwa itu tadi dijelaskan dampak positifnya. Ada di keterbukaan, kebebasan, dan juga demokrasi. Pertanyaan saya di sini, menurut pendapat Anda sendiri, dianggap tabu itu bagaimana? Maksudnya seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut saya sudah seperti itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin dari audien, dari pendapat audien, ada yang ingin menjawabnya? Saya jawab. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Nisa, jika kurang puas, maka saya akan menjelaskan setelahnya presentasi ini. Mungkin ada waktu lain, saya akan langsung memberikan jawabannya. Baik, seperti itu. Apakah saudara Nisa sudah menerimanya? Baik, terima kasih kepada saudara Nisa. Baik, ada 2 pertanyaan lagi. Tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Kaudia. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian itu. Jelaskan pengertian iptek. Iptek menurut saya sendiri yaitu sumber informasi untuk menambah wawasan di bidang teknologi. Apakah saudara Uli sudah puas? Kurang 1 pertanyaan lagi. Marhat. Masa tadi ya dilalu. Tulisan tangga ini sebabnya. Iya, Kak. 1 pertanyaan lagi waktunya sudah hampir. Sudah. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akhiri. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, kemajuan iptek mempunyai pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu dalam aspek politik, dalam aspek sosial budaya, dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan, serta juga dalam aspek ekonomi. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Mungkin dari audien ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan presentasi ini kayaknya ngantuk ya. Butuh refreshing, maklum bulan puasa ya. Iya. Ini ada semacam game permainan ringan ya. Jadi ikuti saya. Ada tepuk pagi itu 1, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Itu. Ini untuk melatih konsentrasi. Baik, kita coba. Tepuk siang, pagi, siang, malam. Jadi untuk melatih biar tetap fokus. Ya. Setelah kita fokus, tentunya ada semangat. Ya. Silakan Rafa pimpin tepuk semangat.
Ini harus berdiri semua, Pak. Iya. Harus berdiri Kita teman-teman. berdiri. Biar semangat. Baik. Tepuk semangat. Ulang-ulang sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Untuk kita semua. Inilah kalau sudah siang ya. Iya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan yang mau presentasi lagi, masih ada waktu. Siapa apa? Ya silakan. Presentasi pakai Poster. ya. Ya bagus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulunya perkenalkan nama saya Ahmad Abdillah. Saya di sini akan mempresentasikan isi poster yang saya buat. Nah, di sini sudah jelas terlihat tema poster saya itu persatuan. Karena ada beberapa budaya yang jadi satu dalam satu poster. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna dari mungkin tidak semuanya karena ada unsur yang ada di sini hanya sebagai pelengkap agar poster ini terlihat lebih menarik dan indah, sekali cantik. Nah, sudah jelas di sini ada gambar 5 orang menggunakan 5 pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, sudah jelas ini apa? Dapat mengungkapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sudah jelas. Sama juga yang di bawah. Ini menandakan Indonesia banyak monumen dari Borobudur, Monas, dan juga mungkin pegunungan-pegunungan yang ada di Bondowoso, misalkan piramid yang sudah terkenal, Ijen. Ini juga rumah gadang, dan ini juga rumah adat mungkin. Nah, di belakang sini juga ada peta pulau Indonesia. Nah, ini menandakan Indonesia itu berupa negara kepulauan. Dan di sini pada peta ini juga ada unsur warna hijau. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara yang disebut paru-paru dunia nomor 2 setelah Brazil. Di mana letak paru-paru dunia di Indonesia? Letaknya di Kalimantan dengan luas 40,8 km, 40,8 juta hektometer. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah sini ada gambar suasana bawah laut. Nah, negara Indonesia itu merupakan negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Karena sebagian besar negara Indonesia itu adalah laut, 70% laut dan 30% daratan, seperti itu. Nah, di sini ada bendera negara Indonesia berupa tiangnya. Nah, di sini titik bawah ini menurut saya ini merupakan batas kedalaman yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu 200 mil dari permukaan laut, seperti itu. Nah, dan juga gambar 2 tangan yang saling mau menyatu. Kenapa? Kita meskipun memiliki suku yang beragam, agama yang beragam, adat yang beragam, kita harus berusaha menjadi satu dalam sebuah perbedaan, seperti itu. Karena perbedaan itu indah. Dan selanjutnya ini warna oranye yang ada di atas. Bisa dilihat ya, warna oranye mungkin tidak terlihat kalau ada yang buta warna. Ini mungkin karena saya tahu di sini tidak ada yang buta warna karena jurusannya sudah pada animasi. Tidak mungkin orang animasi itu buta warna seperti itu. Nah, di sini ada warna oranye. Saya mengambil makna dari warna
oranye ini bukan saya ya. Dan saya ketahui warna oranye ini merupakan warna cerah, bahagia, dan membangkitkan semangat seperti itu. Dan selanjutnya, yang terakhir ini ada teks Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Di sini kita harus memiliki nilai-nilai ketangguhan dalam mempertahankan budaya kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Mungkin dari sini sudah saya jelaskan semua. Jadi apabila ada yang belum dipahami dari apa yang saya jelaskan pada poster saya, bisa ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gambar tangan itu kan dijelaskan tadi kalau tidak salah perbedaan katanya Fadila ya. Kenapa warnanya gak dibedakan, misalkan yang satu dari Papua, yang satunya dari Indonesia, kan warna kulitnya kan tidak sama seperti itu. Sebelumnya Papua itu juga Indonesia ya. Ya maksudnya warnanya kenapa ada dibedakan seperti itu, kan warna kulit orang Papua kan tidak sama dengan kita. Orang Papua di luar Indonesia. Yang Anda maksud atau Papua Nugini mungkin di luar Indonesia. Ya. Lah, kita perbedaan ini di dalam negeri. Tidak ada Papua Nugini. Papua Nugini itu luar negeri, negara lain. Ya misalkan tidak dengan Papua, dengan yang orang di luar negeri misalnya seperti itu. Nah, gini sebelumnya yang saya jelaskan ini budaya kita, budaya dalam negeri. Tidak ada budaya Malaysia, tidak ada di sini, tidak ada Papua Nugini. Menurut Fadila itu kan berbeda. Kan setiap hari itu kulitnya tidak sama-sama, ada yang putih, ada yang sawo mateng. Nah, ya. Di sini izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya kenapa hanya mengambil warna kulit yang agak keputih-putihan ini, ada dekatan dikit, karena saya mengambil kebanyakan rakyat Indonesia itu kulitnya seperti ini. Tidak banyak. Kalau di Indonesia banyak yang warna hitam kulitnya, misalkan seperti di Papua, seperti yang ada sebutkan besar, mungkin saya akan memberikan warna agak kehitaman di sini pada dua tangan ini. Karena di daerah kita mayoritas, bukan hanya di daerah kita, mungkin di satu Indonesia ini, satu negara ini, mungkin mayoritas kulitnya kebanyakan yang warna putih, seperti itu. Jadi itu kenapa saya tidak memberikan satu warna hitam, satu warna putih. Dan kalau hitam putih itu dilihat tidak enak dan menimbulkan makna-makna ke arah yang lain nanti kalau hitam putih. Bisa paham kan? Nah, itu. Mungkin sudah terjawab? Ya. Ada yang lain mungkin? Oh, langsung balik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onfadur Nabila. Saya izin bertanya kepada saudara Alfat. Untuk gambar benderanya itu ada dua, ada di atas dan di bawah. Nah, kenapa itu ada dua dan kenapa tempatnya harus berada di atas dan di bawah? Dan yang di atas itu kenapa harus berada di belakangnya orang-orang suku tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik di sini yang bawah sudah saya jelaskan tadi kenapa di bawah ada bendera persetujuannya. Ini merupakan tanda kedalaman laut Indonesia, yaitu 200 mil dari permukaan air laut. Nah, yang di atas kenapa? Karena bendera tempatnya selalu di atas dari bendera yang lain, mungkin dari segalanya. Seperti itu. Masa iya bendera mau ditaruh di bawah saat berkibar? Sudah terjawab? Terus kenapa ada di belakangnya orang yang suku? Nah, gini. Kalau misalkan saya taruh di depannya orang-orang ini, sudah terbayang gimana? Yang kelihatan mungkin cuma roknya ini. Tertutup semua dari mukanya, cuma roknya. Apakah itu terlihat perbedaan? Baju adat apa itu? Nanti ditanya, kenapa kok ditaruh di depan benderanya? Begitu. Jadi, tuh. Ada lagi? Terus satu lagi. Iya, satu lagi. Silakan. Untuk yang benderanya yang di belakang orang tersebut, mengapa tidak ada tiangnya? Kan di setiap bendera harus ada tiang.
untuk menyangga sebuah bendera tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab. Saya pernah melihat seseorang militer mungkin turun dari pesawat itu mengibarkan tanpa tiang. Apakah ketika di udara itu seorang militer tersebut mengibarkan bendera di udara menggunakan tiang? Apakah itu akan sangat mengganggu dalam pengibaran tersebut? Jadi pengibaran bendera itu mungkin tidak harus menggunakan tiang. Soalnya saya pernah melihat militer terjun mengibarkan bendera di udara. Seperti itu. Sudah terjawab? Siap. Bendera mungkin intinya harus berada di titik tertinggi. Tapi sahabat seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Heri, tapi masih ada di bawahnya langit. Mungkin yang lain juga, silakan. Ini nggak boleh. Satu lagi nggak ada? Oh, terakhir. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Priya. Saya ingin menanyakan tentang di lengkungan bumi itu ya, lengkungan bumi. Iya. Di sana saya lihat cuma ada 4 pulau, sedangkan di Indonesia itu identik dengan 5 pulau terbesar di Indonesia. Kira-kira kurang pulau apa itu? Sedangkan Anda mewakili ada 5 orang di atas. Jika andaikan itu di lengkungan buminya itu mewakili 5 pulau, itu pas dengan orangnya. Ya, ini. Kan di Indonesia ada 5 pulau terbesar ya. Di sini ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di sini Papua terhalang oleh bangunan. Di sini juga ada pulau Sumatera yang terhalang, yang sedikit terpotong karena adanya bangunan Monas. Nah, berarti di sini juga terhalang oleh adanya bangunan yang ada di sini. Seperti itu. Ini peta ini layaknya berada di belakang monumen-monumen yang ada di depan. Jadi, karena Sumateranya ada di belakang pulaunya, Monasnya digambar di depan, jadi agak terhalang sedikit untuk Pulau Sumatera. Dan untuk Pulau Papua ini sebenarnya ada di sini, tapi sembunyi di belakang bangunan rumah adat. Iya, saya bisa terima. Menurut saran saya ya, kalau Anda yang mau buat seperti itu, lebih baik dijelaskan saja. Karena Indonesia sudah tahu sendiri, itu identik dengan 5 pulau. Jadi Iya. gambarnya itu dikondisikan lagi. Ya, terima kasih atas sarannya. Pokoknya saya akan perbaiki nanti. Baik, pertanyaannya sangat bagus semua. Saya apresiasi, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Nah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi presentasi bukan berarti untuk menang-menangan. Tadi apa sudah mengakui ada juga kesalahan dari menggambar pulau bukan sembunyi ya. Jadi presentasi bukan seperti itu ya. Jatuhnya di akhir sudah apa? Bagus sudah. Jadi bukan menang-menangan. Terus kemudian ini sebetulnya ada yang mau presentasi lagi sebenarnya, bisa. Tapi berhubung waktu ya mungkin minggu depan ya. Minggu depan kalau kita pertemuan lagi. Sebelum mencari data lagi bisa melanjutkan. Mungkin kelompoknya Nisa yang belum ya, belum presentasi. Terus kayak gini, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita harus berkesimpulan. Sebenarnya apa pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK itu? Mungkin Anda bisa menyimpulkan, jangan cuma dari saya. Oh, impact itu ternyata ada dampak positif dan negatifnya. Oh, negatifnya ini, positifnya ini. Harus bagaimana? Coba silakan. Ada yang berani? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjana. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap negara Indonesia. Untuk pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat empat aspek. Yang pertama yaitu aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang terakhir yaitu aspek pertahanan dan keamanan.
Dari keempat aspek tersebut, kita tahu kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita tahu bahwa pengaruh positif dari kemajuan iptek itu untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara itu apa saja. Jadi kita lebih mengetahuinya dari 4 aspek tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan sedikit menyimpulkan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Nah, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengoperasikan teknologi tersebut. Jadi kalau kita salah mengoperasikan teknologi tersebut, maka itu akan menjadi pengaruh negatif. Dan ketika kita mengoperasikan teknologi tersebut pada jalan yang benar, itu akan menjadi hal yang positif. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Jadi saya tarik kesimpulan dari 2 kesimpulan dari rekan kalian tadi. Jadi positif dan negatif ini bergantung dari diri kita sendiri. Nah, jadi terus kemudian bagaimana penggunaannya. Iptek itu sudah cukup bagus. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tergantung dari kita bagaimana menggunakannya. Jangan sampai berlebihan. Sesuai dengan yang sudah kalian presentasikan, kalian cari gali data. Nah, terus kemudian bahkan yang kalian gunakan pun untuk mencari data itu kan menggunakan gadget juga atau HP, ada dapat positif negatifnya. Ya, jadi alhamdulillah di sini sudah banyak yang paham positif negatif. Jadi jangan cuma melihat iptek itu bukan cuma di bidang komunikasi ya. Jadi banyak. Bahkan seorang teknologi canggih robot pun ini belum, mungkin minggu depan ya. Jadi mungkin kelompoknya siapa nanti, atau mungkin Anissa sendiri mau presentasi tentang robot, silakan. Jepang bisa membuat apa, Indonesia buat apa keuntungannya, kelebihannya, gitu ya. Jadi pembelajaran hari ini alhamdulillah banyak sudah paham, dan yang belum paham tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu-malu, silakan tetap tanya ke temannya atau tanya langsung pada saya. Silakan kalian WA saya langsung, Pak, saya masih ragu-ragu Pak, ini bagaimana Pak? Iptek itu apa Pak? Kelemahannya apa Pak? Insya Allah kalau kalian nanti bertanya akan saya jawab. Ya, jadi pembelajaran bukan terbatas di kelas saja, dimanapun, karena canggih teknologi. Kembali lagi iptek. Ya, jadi kalian bahkan tugas pun mau mengumpulkan, Pak saya mengumpulkan tugas, saya foto dulu, silakan. Pak, saya posternya saya foto dulu, nanti gimana yang ambil katanya? Maksudnya itu posternya dikumpulkan dulu, presentasinya pakai video, terus kirim lewat WA. Ya tidak apa-apa, kayak gini ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi, ya. Jadi jangan terbatas karena sudah zaman canggih dan kita harus tugas, harus serba tertulis. Nah, yang penting kalian paham. Dan tidak paham, silakan ditanyakan. Itu ya. Baik. Masih ada yang bingung dengan ini? Siap tidak? Benar ya. Jadi kalau bingung, tak usah malu-malu, silakan bertanya pada saya atau pada teman-temannya. Baik, itu pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, tidak usah semangat-semangat ya. Ya, semangat. Ini ada sedikit biar konsentrasi lagi. Ini pernah saya pakai ini waktu di SMP. Silakan ikuti kata-kata saya. Ya. Kita bermain dengan binatang. Pernah tahu susu beruang? Berbred. Oh, tahu. Itu aneh, ya kan? Iya. Susu sapi, Yang ikannya naga. naga, namanya beruang. namanya gambarnya beruang. Aneh kan ya? Makanya kita bermain-main dari sana ya. Rasanya Nanti ikuti nggak ada. kata saya ya. Iya. Jadi kalau saya katakan nanti, saya katakan beruang, ikuti beruang ya. Terus kemudian sapi, ikuti. Saya ngomong apa ikuti ya. Iya. Apa tadi? Sapi, beruang, Naga. naga. Nah, kayak gini. Konsentrasi.
Sebelum pembelajaran berakhir. Sapi-sapi naga. Sapi-sapi naga. Beruang naga sapi. Beruang naga sapi. Sapi naga beruang. Sapi naga beruang. Beruang naga naga. Beruang naga naga. Sapinya ada berapa? 1. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Beruang sapi naga. Beruang sapi naga. Naga naga sapi. Naga naga sapi. Sapi-sapi beruang. Sapi-sapi beruang. Naganya ada berapa? 4. Kami tahu sapi. Harusnya bagaimana jawabannya? Ikuti kata-kata saya. Naganya Latihan konsentrasi. Ikuti kata-kata saya. Bukan dijawab. Itu bukan pertanyaan. Bukan sapinya ada berapa. Kalau sapinya ada berapa, sapinya ada berapa? Ya, ikuti ya, paham ya? Baik, terima kasih. Dan sampai ketemu